Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Rizky Madani dengan NIM akhir 056. Di sini saya akan mempresentasikan tentang situasi sosial kelas bawah dan cara pandang kelas bawah. Jadi pengertian dari masyarakat kelas bawah sendiri menurut Horton adalah kelas bawah atau lower class adalah kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Jadi, masyarakat kelas bawah ini masih susah dalam memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Seperti yang kita ketahui pada teori Abraham Maslow yaitu hierarchy of needs, teori yang hierarki yang paling bawah itu yaitu fisiologis, itu merupakan kebutuhan yang sangat-sangat mendasar dan masyarakat kelas bawah belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian situasi sosial kelas bawah. Yang pertama adalah kondisi ekonomi. Masyarakat sosial kelas bawah ini memiliki penghasilan yang rendah, pekerjaan informal atau tidak tetap. Mereka bekerja apapun agar hanya memiliki satu tujuan yaitu agar mendapatkan uang. Kemudian mereka juga rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja. Jadi di sini masyarakat kelas bawah itu rentan terhadap manfaatan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh petinggi dari petinggi dari tempat kerja mereka sehingga mereka sangat-sangat rentan terhadap pemanfaatan. Yang kedua adalah akses pendidikan. Masyarakat sosial kelas bawah ini rentan sekali akan tingkat putus sekolah. Mereka tidak memiliki ekonomi yang cukup untuk melanjutkan sekolah atau untuk sekedar untuk bersekolah pun mereka tidak memiliki uang dan mereka memandang bahwa pendidikan itu adalah kemewahan dibanding kebutuhan dasar. Bisa kita ketahui uh, dalam pendidikan di Indonesia tersebut biayanya pun sangat-sangat mahal, tidak seperti di luar negeri dan itu juga mengapa masyarakat kelas bawah ini susah sekali mengakses pendidikan. Yang ketiga adalah kesehatan. Jadi masyarakat kelas bawah ini memiliki fasilitas kesehatan yang terbatas, gizi kurang, dan lingkungan rawan penyakit. Mereka tidak memiliki pengetahuan akan gizi, sehingga mereka hanya memberi makan anak-anaknya itu dengan apapun yang penting makan. Dan fasilitas kesehatan juga mereka susah mengaksesnya. Apalagi lingkungannya yang mungkin kumuh dan bisa bisa saja seperti tinggal di bantaran sungai yang penuh dengan sampah itu sangat-sangat memiliki sumber-sumber penyakit. Yang keempat adalah kehidupan sosial. Jadi masyarakat sosial kelas bawah ini tinggal di lingkungan padat. Solidaritasnya tinggi namun rentan konflik. Memang masyarakat kelas bawah itu memiliki jiwa gotong royong yang tinggi, tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa masyarakat kelas bawah ini rentan akan konflik karena mereka yang hidupnya sangat-sangat dekat dengan tetangganya satu sama lain sehingga masalah apapun pasti akan sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka. Yang kelima adalah kerentanan sosial. Jadi masyarakat kelas bawah ini sangat-sangat rentan dalam mengalami diskriminasi atau stigma pemalas atau kurang berusaha dari kelas atas. Padahal masyarakat kelas bawah ini sangat-sangat tidak memiliki kesempatan untuk bisa berkarya. Sementara dari kelas atas itu hanya memandang masyarakat kelas bawah itu pemalas atau kurang berusaha. Padahal dari privilege pun mereka kalah dan dari garis start pun mereka sangat tertinggal. Sehingga untuk mencapai suatu kesuksesan itu sangat-sangat sulit. Berikut adalah cara pandang kelas bawah. Yang pertama adalah collective identity, yang kedua survive oriented mindset, yang ketiga sense of community, yang keempat empowerment perspective, dan yang kelima resiliensi. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah collective identity, yaitu identitas kolektif yang bersumber dari solidaritas dan rasa senasib. Tocqueville dan Turner dalam teori identitas sosial menjelaskan bahwa identitas seseorang banyak dibentuk oleh keanggotaannya dalam suatu kelompok. Hal ini membuat kelas bawah cenderung menekankan kebersamaan dan solidaritas sebagai modal utama dalam menghadapi keterbatasan. Yang kedua adalah survival oriented mindset.
yaitu pola pikir yang berorientasi pada kelangsungan hidup. Fokus utama lebih diarahkan pada kebutuhan jangka pendek, seperti makan hari ini atau biaya sekolah bulan ini, daripada rencana jangka panjang. Syah Nathan dan Shafir menyebut fenomena ini sebagai scarcity mindset, yaitu pola pikir yang muncul karena kelangkaan sumber daya, sehingga perhatian tertuju pada kebutuhan paling mendesak. Selanjutnya adalah sense of community, yaitu rasa kebersamaan antar warga menjadi ciri penting. Tradisi gotong royong, saling membantu, dan kerja sama kolektif masih sangat terasa dalam kehidupan kelas bawah. Putnam menjelaskan bahwa modal sosial tercemin dalam kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang memungkinkan individu bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya adalah empowerment perspective, yaitu kesadaran bahwa perubahan bisa dicapai bukan hanya oleh individu, tetapi melalui pemberdayaan komunitas. Zimmerman menekankan bahwa pemberdayaan terjadi ketika individu maupun komunitas merasa memiliki kontrol terhadap hidup dan lingkungannya. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis komunitas untuk membantu masyarakat kelas bawah keluar dari keterbatasan. Yang selanjutnya adalah resilience, yaitu daya tahan dalam menghadapi kesulitan. Mereka sering mengembangkan strategi kreatif untuk bertahan, seperti kerja informal, arisan, atau membantu koperasi kecil. Marston menyebut resiliensi sebagai ordinary magic, yakni kemampuan manusia biasa untuk bertahan dan beradaptasi di tengah kondisi sulit. Berikut adalah dampak dan tantangan. Jadi masyarakat kelas bawah itu memiliki banyak sekali tantangan dalam kehidupan ini, serta dampak dari ketidakmampuan mereka dalam mengakses segala fasilitas di dalam hidup mereka. Yang pertama adalah ketidaksetaraan sosial dan keterbatasan akses. Jurang kaya miskin makin lebar. Kelas bawah terjebak dalam pekerjaan informal dan sulit mengakses pendidikan, kesehatan, serta teknologi atau digital divide. Yang kedua adalah stigma sosial dan siklus kemiskinan. Sering distigma malas, padahal hambatan struktural lebih dominan. Kemiskinan diwariskan lintas generasi dan sulit diputus tanpa dukungan struktural. Kesimpulannya, situasi kelas bawah mencerminkan ketidaksetaraan sosial yang masih nyata. Cara pandang mereka terbentuk dari keterbatasan, solidaritas, dan daya tahan hidup. Tantangan utama ada pada akses, stigma, dan siklus kemiskinan lintas generasi. Yang terakhir, pemahaman ini penting agar intervensi sosial lebih adil, tepat sasaran, dan berbasis kebutuhan nyata. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.